Halo, ini adalah podcast kali kedua dengan Mr. Joni. Ya, mungkin yang belum tahu Mr. Joni itu siapa, Mr. Joni itu guru biologi dan kimia di SMA Libasan. Mr. mungkin bisa jelasin dulu biar orang-orang percaya gitu. Percaya dengan apa yang Mr. omongkan itu. Mr. sombongkan diri dulu. Oke, jadi sebelum saya ngajar di SMA Litosan, saya itu juga sempat kuliah di Belanda. Kuliah saya mengenai life science dan major di molecular pathogenesis, jadi berhubungan dengan penyakit. Dan selama 4 tahun waktu kuliah, saya terus bekerja di laboratorium, dan juga sekitar 2 tahun setelah kuliah pun saya masih tetap bekerja di laboratorium. Dan 1 tahun terakhir saya bekerja di Eijkman Institute for Molecular Biology di Jakarta. Oke, berarti seharusnya omongannya Mr. bisa dipercaya. Nah, kali ini kami akan membahas vaksin. Pertanyaan pertama, Mr. Vaksin itu apa? Vaksin itu sebenarnya apa toh? Vaksin itu sebenarnya cuma patogen. Patogen itu yang menyebabkan penyakit. Jadi kita cuma memberikan patogen yang entah itu masih utuh atau sudah cuma bagian-bagiannya, kepingan-kepingannya ke dalam tubuh kita supaya sistem imun kita ini mengenalinya dan membangun sebuah imunitas terhadap patogen tersebut. Terus sekarang bagaimana cara kerja vaksin? Oke, vaksin itu sebenarnya cara kerjanya tidak beda jauh sama infeksi pada umumnya. Jadi mendingan kita belajar sedikit mengenai infeksi, apa itu infeksi. Jadi jangan dibayangkan infeksi itu sekedar bakteri atau microbes itu menempel lalu menyebabkan penyakit. Infeksi itu tidak harus selalu menyebabkan penyakit. Nah, apa yang dilakukan tubuh kalau ada microbes, ada barang yang tidak dikenal masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun tubuh kita akan bekerja. Secara garis besar, sistem imun itu banyak komponennya, dan yang paling penting itu yang akan saya jelaskan adalah komponen dari sel darah putih. Jadi sel darah putih ini adalah komponen aktif yang nantinya akan bekerja untuk melawan semua jenis patogen, semua jenis substansi yang tidak dikenal yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang berperan penting itu ada 3 jenis sel. Ada sel makrofag, ada sel limfosit T, ada sel limfosit B. Pertama kali setelah patogen, setelah penyebab infeksi itu masuk ke dalam tubuh kita, apa yang dilakukan? Makrofag ini akan mengenalinya, lalu akan dimakan. Nah, setelah dimakan, patogen ini akan terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, yang kita sebut antigen. Nah, nantinya antigen ini akan dikenali oleh T limfosit dan B limfosit, sehingga nanti akan dibentuk yang namanya antibodi. Nah, antibodi ini dibentuk khusus hanya oleh B limfosit. Antibodi yang dibentuk ini adalah spesifik, jadi tidak bisa digunakan untuk patogen lainnya. Jadi misalnya tubuh mendeteksi patogen A, maka tubuh akan membuat antibodi untuk patogen A ini. Dia tidak akan bisa bekerja, antibodi ini tidak akan bisa bekerja apabila kita diinfeksi oleh patogen yang lainnya, misalnya patogen B atau patogen C. Oke, Mister. Ini ada pertanyaan. Misal, katakanlah ada 5 jenis patogen di dunia ini. Terus habis gitu ada 2 orang. Yang orang pertama ini sudah kena 4 ini, sudah tapi hidup. Ya, jadi sudah punya antibodinya untuk 4 patogen ini. Dan 5 orang satunya belum pernah kena sama sekali. Terus mereka berdua kena patogen yang kelima. Nah, kira-kira persentase kematiannya sama atau beda? Kalau kita asumsikan kondisi mereka berdua ini sama, jadi kedua orang ini adalah orang yang fit, tidak punya
eh, catatan rekam medis yang punya penyakit kronis atau penyakit bawaan lainnya, apa yang akan terjadi? Mereka selama patogen ini tidak menyebabkan penyakit yang mematikan, mereka tetap akan bisa bertahan karena sistem imun mereka akan bekerja untuk memproduksi antibodi terhadap patogen yang kelima ini. Jadi intinya sama atau beda persentasenya? Seharusnya sama. Oke. Tadi kan Mister bilang kalau vaksin itu sebenarnya patogennya sendiri. Tapi kenapa kok kita tetap perlu vaksin gitu? Kenapa nggak mesti kena noai gitu? Oke, jadi kenapa harus vaksin? Kenapa nggak kita biarkan aja sampai kita terinfeksi secara alami? Nah, infeksi itu bisa range efeknya itu macam-macam. Bisa yang mulai dari terinfeksi terus tidak terjadi apa-apa, sampai terinfeksi akhirnya infeksi ini bisa jadi lethal, dia mematikan. Nah, apabila patogen yang menginfeksi ini mematikan sebelum sistem imun kita membuat kekebalan terhadap patogen ini, kita sudah mati duluan. Nah, lebih baik daripada kita harus kita harus menunggu kita terinfeksi lalu kita sakit parah sampai masuk rumah sakit. Kenapa kita tidak ambil alternatif yang lebih aman? Kita divaksin aja, efek sampingnya toh juga lumayan rendah. Jarang sekali orang yang divaksin sampai masuk rumah sakit karena efek sampingnya itu. Apalagi orang yang divaksin sampai masuk rumah sakit karena dia terinfeksi patogen itu sehingga dia dapat penyakit itu. Tapi kan gini Mister, aku baca ya, katanya kan usia lansia itu lebih rentan mati kan terhadap sebuah patogen, khususnya COVID-19 ini kan. Tapi kenapa kok yang muda-muda atau yang kayak atlet kan sudah pasti sehat gitu, kenapa mereka nggak usah divaksin aja yang kaum sehat itu Mister? Kan seharusnya tetap aja bisa ngelawan Mister. Kita tidak bisa generalisasi, jadi apakah kalau kita terinfeksi patogen ini kita akan sampai sakit, masuk rumah sakit terus meninggal? Karena semua itu apakah kita masuk rumah sakit, apakah kita meninggal itu tergantung juga dari faktor-faktor lain. Jadi misalnya jenis virusnya atau jenis bakteri, jenis mikrobnya itu seperti apa. Lalu pada saat terinfeksi, bagaimanakah kondisi badan kita? Apakah lagi sehat ataukah kita punya penyakit bawaan? Kita tidak bisa memprediksi semuanya itu impossible. Jadi sebaiknya kita cari amannya saja. Sekarang kita bahas jenis vaksin. Ada apa aja, Mister? Oke, untuk jenis vaksin itu secara garis besar dibedakan jadi 3. Ada vaksin yang whole pathogen, jadi dia memakai patogen itu seutuhnya, tidak mengurangi, tidak menambahi. Ada tipe subunit, jadi dia hanya memakai bagian tertentu dari patogen tersebut. Ada yang nucleic acid, dia hanya memakai genetic information dari patogen tersebut. Nah, untuk yang whole pathogen itu bisa lagi dibedakan menjadi beberapa macam. Ada yang inactivated. Kalau inactivated itu contohnya hepatitis A. Kalau inactivated berarti patogen itu sudah dibunuh. Dia tidak lagi mampu untuk bereplikasi, dia tidak mampu lagi untuk menyebabkan penyakit. Kalau live attenuated yang kedua ini patogen ini hanya dilemahkan sampai dia itu kemampuan untuk bereplikasi, kemampuan menyebabkan penyakit itu minimum sekali, bahkan sampai tidak ada. Contohnya MMR. Nah, yang ketiga itu ada live attenuated chimeric. Nah, untuk jenis ini itu masih dalam proses pengembangan, jadi masih dalam proses penelitian. Yang sedang diteliti itu contohnya yang virus menggunakan dengue backbone. Jadi aslinya itu adalah dengue, virus dengue. Nah, di situ dimasukkan atau diinkorporasikan surface protein dari virus lain, yaitu virus Zika. Terus dengue itu? Dengue itu semacam malaria. Okay. Jadi malaria itu ada banyak macamnya, salah satunya dengue ini. Oke, Mister, aku mau tanya dulu. Bedanya sama yang inaktif sama live attenuated? Bukan bedanya sih, apa ya? Kalau inaktif itu bagian apanya virus yang diambil sehingga dia mati gitu? Kita hanya treat
kita hanya treat patogen itu saja supaya dia mati. Kalau misalnya bakteri ya kita expose saja ke suhu atau temperatur tinggi, dia pasti mati. Setelah dia mati ya sudah, masukkan saja, kita buat vaksin menggunakan patogen itu yang sudah mati itu. Nggak bisa busuk atau apa gitu misalnya? Enggak. Jadi setelah rusak ya rusak. Virus nggak bisa busuk? Enggak. Rusak dia akan, ya yang namanya virus itu kan tersusun dari macam-macam protein. Kalau hancur, protein itu akan secara otomatis dia terdenaturasi, bentuknya tidak karu-karuan lagi, dia tidak mempunyai fungsi aktif sama sekali. Sama kayak kalau kamu punya kertas, kamu tidak perlu, kamu robek-robek, kamu remas-remas, kamu buang. Seperti itu. Oke. Terus kalau yang live attenuated apa yang diambil? Kalau live attenuated kita hanya melemahkan saja, jadi kita cuma biasanya kita treat dengan chemicals tertentu sehingga ada bagian virus yang rusak, misalnya bagian itu adalah bagian yang penting untuk bereplikasi atau bagian virus yang penting untuk untuk menginfeksi dan lain-lain. Oke. Terus yang jenis vaksin yang kedua Mas? Oke, untuk vaksin yang subunit itu ada macam-macam. Pertama kali dikembangkan adalah yang polysaccharides. Jadi vaksin polysaccharides ini digunakan untuk menangkal infeksi bakteri. Polysaccharide yang dipakai itu adalah polysaccharide yang berasal dari dinding bakteri tersebut. Misalnya pertussis ini. Tapi sayangnya menggunakan polysaccharide ini tidaklah terlalu efektif. Jadi respons sistem imun yang dikeluarkan itu terlalu lemah, sehingga dikembangkanlah jenis vaksin kedua yaitu yang conjugate. Conjugate itu gampangnya adalah sambungan. Jadi di conjugate ini polysaccharides ini disambungkan atau di-attachkan dengan protein lainnya yang bisa meningkatkan respons sistem imun. Contohnya ya masih ada yang ada yang berhubungan dengan pertussis tadi, atau ada yang HIB, Haemophilus influenzae type B. Nah, setelah itu ada juga jenis toxoid. Jadi kita menggunakan toxins yang sudah dideaktivasi. Jadi toksin ini tidak bisa menyebabkan damage sama sekali untuk tubuh kita. Nah, toksin itulah yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, contohnya vaksin tetanus. Ada lagi vaksin subunit, yaitu vaksin recombination protein. Jadi dia bergantung pada rekombinasi. Misalnya nih, hepatitis B. Bagian tertentu dari hepatitis B, misalnya bagian layer terluar dari hepatitis B ini diambil gennya, dimasukkan ke dalam sistem yeast. Nah, nanti yeast ini akan memproduksi antigen ini. Antigen inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya menstimulasi imun sistem. Dan yang terakhir itu nanopartikel. Ada virus-like particle juga. Virus-like particle ini jadi ada protein-protein tertentu yang kalau sudah disintesis nanti dia itu bisa berinteraksi dengan sesamanya untuk membentuk protein yang mirip sebuah virus. Contohnya untuk chikungunya. Oke. Dan yang terakhir itu ada nanopartikel. Nanopartikel ini adalah sebenarnya dia metode sih sebenarnya. Nah, ini sedang dikembangkan. Salah satu yang saya tahu itu pengembangan nanopartikel untuk mengakomodasi vaksin SARS-CoV-2, vaksin untuk COVID-19 ini. Oke, Besar, aku mau tanya dulu, Besar. Yang jenis subunit ini sudah diproduksi oleh perusahaan apa, industri apa? Maksudnya? Industri vaksin apa? Merek apa gitu? Adakah yang sudah masuk di Indonesia atau apa? Kalau berbicara mengenai brand atau nama brand, ya saya kurang tahu karena saya tidak mengikuti. Okay. Cuma yang saya tahu adalah beberapa jenis vaksin yang dibentuk menggunakan metode-metode ini. Jadi beberapa jenis vaksin seperti ini. Oke. Lanjut aja, Mister, ke nucleic Ya, acid. untuk yang nucleic acid, seluruhnya nucleic acid ini sebenarnya masih dalam tahap pengembangan. Jadi kalau kita berbicara tentang nucleic acid itu kita berbicara tentang DNA dan RNA. Jadi otomatis ada vaksin DNA. Vaksin DNA itu menggunakan plasmid. Nah, vaksin ini dikembangkan
ada yang mengembangkan untuk SARS-CoV, jadi untuk penyakit SARS yang di tahun 2000-an yang booming waktu itu. Terus yang kedua yang mRNA, mungkin kamu sudah dengar vaksin SARS-CoV-2, vaksin untuk COVID-19 yang berada di Amerika yang dikeluarkan oleh Pfizer-BioNTech. Itu adalah tipe mRNA. Nah, yang terakhir itu adalah tipe rekombinan vektor. Jadi dia menggunakan virus lain, partikel virus lain untuk mendeliver genetik material ini ke dalam tubuh kita. Oke, berarti genetik material virus yang mau yang mau dibuat antibodinya itu dimasukkan ke virus sebagai distributor itu. Yes, betul. Oke, sekarang kita berbicara tentang kelebihan dan kekurangannya, Mister ya. Silakan, Mister. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing vaksin, otomatis untuk yang whole pathogen ini dia yang tradisional, dia yang sudah paling lama. Jadi kita mengerti sistem bekerjanya vaksin ini seperti apa, dan juga dia bisa menginjus immunity yang levelnya itu cukup tinggi, hampir sama dengan natural infection. Kenapa? Karena patogennya sama. Oke, mantap gitu Ya. ya. Untuk yang subunit ini membutuhkan bantuan dari yang namanya adjuvan untuk meningkatkan respons dari sistem imun kita, karena vaksin subunit ini kan hanya menggunakan bagian tertentu dari virus, dan belum tentu subunit yang kita pilih itu adalah yang optimum untuk menginjus sistem imun respons. Oke, nucleic acid. Dan untuk yang nucleic acid ini yang dia paling cepat untuk diproduksi, dia paling gampang untuk didistribusi. Kenapa? Karena teknologi yang kita punya sekarang, teknologi DNA yang kita punya sekarang itu mampu mensintesis rantai DNA ini dengan cepat. Kita juga mampu untuk mereplikasi rantai DNA ini menggunakan misalnya teknologi semacam PCR. Dari 3 macam vaksin ini, komponen di setiap vaksinnya sama atau beda, Mister? Komponen biasanya untuk ketiga vaksin ini mirip-mirip, cuma tergantung jenis vaksin apa. Mungkin ada komponen yang di-exclude, ada yang komponen yang tidak dimasukkan. Tapi secara garis besar ketiga-tiganya punya antigen, punya adjuvan yang berguna untuk meningkatkan respons sistem imun kita, dan punya preservatif untuk memudahkan penyimpanan. Kan tidak mungkin vaksin itu dibuat langsung dipakai. Vaksin ini sekali kita divaksin, seumur hidup kita kebal terhadap antigen itu atau Belum tentu. belum tentu? Jadi ada jenis vaksin yang sekali kita divaksin kita mempunyai kekebalan seumur hidup. Ada juga jenis vaksin yang kita divaksin misalnya sampai 2 atau 3 kali. Setelah itu kita memerlukan booster karena jumlah atau titer antibodi kita turun di bawah threshold minimum. Oke. Tapi dari 3 ini kita bicara corona aja, Mister. Dari 3 ini mana yang efeknya paling lama? Untuk coronavirus yang sudah dipakai sekarang, yang di Indonesia ada yang Corovax, kalau nggak salah namanya Corovax dari Sinovac, itu yang whole pathogen. Terus ada yang di Amerika itu yang dari Pfizer-BioNTech, dari Moderna itu yang mRNA ini. Mana yang bertahan lama, kita masih belum bisa menentukan mana yang bertahan lebih lama, karena semuanya masih dalam proses tadi. Tapi yang pokoknya yang pasti corona ini bukan yang sekali vaksin seumur hidup atau gimana? Atau masih belum Bisa jadi sekali vaksin seumur hidup, bisa jadi seperti influenza lainnya. Jadi kita perlu dapat vaksin ini setiap tahun karena virus ini bermutasi begitu cepatnya atau bagaimana. Oke. Kalau kita divaksin, apakah sudah boleh aktivitas seperti normal, Mister? Seperti dulu sebelum ada pandemi? Oke, kalau kita sudah divaksin apakah boleh beraktivitas seperti normal? Sebelum divaksin pun sudah boleh. Hanya saja ada beberapa restriksi yang harus dituruti. Bedanya di situ. Apa aja? Apa bedanya kalau sebelum divaksin sama sesudah divaksin restriksinya?
Oke, kalau sebelum divaksin kita ngumpul begini di satu ruangan, kita harus pakai masker semua, terus kita harus jaga jarak. Nah, tapi kalau kamu sudah divaksin dan kamu berinteraksi dengan orang yang sudah divaksin lainnya dalam satu ruangan, kamu tidak perlu yang namanya gunakan masker. Terus kamu di rumah tidak perlu lagi pakai masker, ya sudah, kamu bisa beraktivitas seperti biasa, dekat-dekat dengan orang tua, bisa peluk-peluk, bisa cium-cium, tidak ada masalah. Kecuali kalau ada anggota keluargamu yang memiliki high risk untuk terinfeksi, maka kamu tetap harus gunakan masker sebagai precaution. Oke Mister, aku juga penasaran sama cara pembuatan vaksin. Kenapa kok butuh waktu sangat lama gitu? Padahal kalau didengerin kan cuma gampang tuh, tinggal virus dilemahkan gitu. Kenapa kok lama gitu? Oke, jadi untuk pembuatan vaksin itu harus melewati at least 5 tahap, disertai dengan 1 tahap terakhir setelah vaksin itu diizinkan untuk beredar secara luas untuk dikonsumsi publik. Yang pertama itu ada exploratory stage. Jadi di sini kita itu mempelajari penyakitnya itu seperti apa, disease-nya itu seperti apa, terus patogennya, karakteristik patogen ini seperti apa. Karena beda patogen berarti mereka punya karakteristik berbeda, dan ini semuanya dilakukan di laboratorium. Waktu yang diperlukan untuk mempelajari semua itu bisa makan waktu range-nya antara 1 sampai 4 tahun hanya untuk mempelajari penyakit dan patogennya sendiri. Tetapi kita sudah punya vaksin untuk corona sekarang, padahal belum 4 tahun. Ya. Berarti belum maksimal sih. Ya. Secara general untuk exploratory stage ini bakal makan waktu paling lama, tapi karena sekarang ada kondisi pandemik ini, maka orang berlomba-lomba, saintis itu berlomba-lomba siapa duluan. Karena kompetisi inilah makanya banyak data yang sudah beredar dan data banyak yang sudah bisa langsung digunakan oleh produsen vaksin. Oke. Nah, setelah exploratory stage kita masuk pre-clinical stage. Jadi di pre-clinical stage ini kita menentukan bagian patogen mana. Apakah kita akan menggunakan whole pathogen, apakah kita akan menggunakan bagian dari patogen itu saja, subunitnya saja untuk membuat vaksin. Terus setelah itu kita ujikan ke dalam sistem tissue culture ataupun cell culture, dan juga diujikan pada binatang. Jadi animal testing. Animal testing nggak bisa sembarangan. Yes, animal testing itu nggak bisa sembarangan. Jadi bukan mirip manusia sih, biasanya dilakukan menggunakan mammalian. Oke. Nah, bisa aja dan yang sering dilakukan itu menggunakan tikus. Apanya tikus yang paling mirip manusia? Kok harus pakai tikus? Bukan apanya tikus yang paling mirip manusia, tapi udah dikembangbiakan atau? Bukan, karena mereka sama tikus dan manusia itu sama-sama mamalia kan. Berarti secara tidak langsung kita bisa mengatakan oke, untuk beberapa regulasi yang ada di badan tikus dan badan manusia itu mirip. Jadi bisa ditranslasikan. Kenapa nggak kucing? Kenapa nggak? Itu kan juga mamalia. Nah, coba dibandingkan saja tikus itu tikus itu bereproduksi berapa cepat dibandingkan dengan kucing. Kucing makan waktu bertahun-tahun, sedangkan tikus hanya beberapa bulan. Oke. Tahap selanjutnya adalah masuk ke investigational new drugs application. Jadi setelah lewat tahap kedua, setelah kita teskan ke mammalian, setelah kita teskan ke tikus ini misalnya, hasilnya memuaskan, maka nanti akan dilanjutkan ke IND application, di mana si sponsor pembuat vaksin ini akan mengajukan aplikasi untuk vaksin ini digunakan dan masuk ke dalam fase trial. Jadi ini biasanya diregulasi oleh pemerintah. Tidak sembarangan yang bisa, karena saya mau tes ini saya langsung aplikasi IND, itu tidak bisa. Nah, setelah aplikasi IND ini disetujui oleh pemerintah setempat, maka kita akan masuk ke namanya clinical trial phase. Nah, clinical trial phase ini dibedakan menjadi 3 fase, ada trial 1, trial 2, dan trial 3. Perbedaannya adalah
Untuk clinical trial pertama itu jumlah partisipan, jumlah yang di yang mengikuti testing ini ya itu hanya beberapa puluh saja. Biasanya sih 30 sampai 60 orang itu sudah cukup. Dan nanti mereka akan dipecah menjadi dua kubu, dua grup, yang tervaksin sama yang dapat placebo. Apa itu? Placebo ini adalah non vaccinated. Biar dibandingkan gitu. Yes. Oke. Nah, fase kedua nanti apabila fase pertama ini sukses, ternyata memang efeknya mumpuni, memang efeknya itu seperti yang kita harapkan, masuklah ke fase kedua menggunakan atau melibatkan lebih banyak lagi, biasanya ratusan orang untuk fase kedua. Tetap sama dipecah menjadi dua grup, dan setelah itu setelah hasilnya juga dapat diterima, barulah masuk ke fase ketiga di mana diuji cobakan untuk khalayak luas. Biasanya jumlah pesertanya untuk yang fase 3 itu bisa dari ribuan sampai puluhan ribu orang. Mister, ini aku penasaran ya. Di trial ini adakah sejarah vaksin yang efeknya sangat parah ke partisipannya, Mister? Saya lupa mati mungkin. Oke, saya lupa ada satu vaksin yang diteskan di Amerika saat itu. Setelah lewat uji klinis, vaksin itu dinyatakan aman. Ternyata setelah digunakan untuk khalayak luas, ada kasus yang tidak diinginkan sehingga orang tersebut meninggal. Dan ternyata kasus itu melibatkan orang dengan golongan tertentu, dengan background tertentu. Karena itulah makanya dibagi menjadi fase 1, 2, dan 3 supaya di fase 1 apakah vaksin ini aman atau tidak, apakah hasilnya itu sesuai dengan yang sebelumnya. Di fase kedua melibatkan lebih banyak orang, jadi masih studi terkontrol. Nah, di fase ketiga melibatkan umum, melibatkan khalayak luas supaya kita itu bisa mendeteksi apa yang namanya itu kasus atau kondisi yang khusus ini. Oke. Selanjutnya, Mister. Setelah lewat fase ketiga, kalau kandidat vaksin itu lewat fase ketiga, maka nanti si sponsor akan mengajukan proses untuk approval dan licensure. Jadi dia akan mengajukan proses perizinan untuk memproduksi vaksin ini. Biasanya kalau sudah lewat fase 3, approval dan licensure ini akan diberikan setelah badan pemerintah ini mendatangi fasilitas tersebut dan memastikan memang vaksin itu diproduksi sesuai standar yang dideskripsikan waktu mereka mengajukan aplikasi ini. Setelah disetujui, maka yang namanya vaksin itu harus tetap dimonitor. Jadi kualitas itu tidak boleh berkurang, tidak boleh menurun. Karena itu ada yang namanya post licensure monitoring. Di sini badan pemerintah yang akan mengawasi bagaimana penyebaran vaksinnya, bagaimana produksinya, apakah vaksin itu masih memenuhi standar atau tidak. Kalau tidak memenuhi standar, secara otomatis izinnya akan dicabut. Sekarang kita sudah sampai mana? Sudah sampai yang terakhir atau yang disuntikan ke khalayak umum masih di trial? Untuk yang ada di Indonesia yang saya tahu sudah lewat fase ini dan sudah lewat approval dan licensure ini. Karena itu maka pemerintah mengatakan kita akan memvaksinasi golongan ini dulu. Setelah itu golongan ini, setelah itu golongan ini. Berarti mereka sudah masuk fase post licensure monitoring. Tapi yang untuk saat ini, yang untuk virus corona belum ada sampai mati itu yang fatal bareng. Ada beberapa kasus setelah divaksin orangnya meninggal, tapi itu belum tentu bisa dikaitkan dengan vaksinnya sendiri. Kita harus melihat banyak faktor. Sekarang aku mau tanya tentang suntiknya misalnya. Oke. Kenapa kok suntiknya di tangan? Sedangkan ada suntik lain yang mungkin di kaki, mungkin di pantat. Kenapa kok di tangan misalnya? Oke. Sekarang untuk masalah untuk masalah
untuk masalah administering vaksin itu sebenarnya ada 3 macam. Jadi tidak harus suntik di tangan, tidak harus suntikan. Ada juga yang bisa langsung diminum. Itu contohnya untuk rotavirus itu bisa langsung diminum. Nah, untuk yang injection itu biasanya ada 2 macam. Ada yang subcut, ada yang intramuscular. Kalau subcut itu atau subcutaneous, dia itu hanya masuk di bawah lapisan kulit. Dan biasanya injeksinya dengan sudut tertentu yaitu 45 derajat. Tapi kalau intramuscular itu disuntikkan langsung sampai ke dalam jaringan otot. Nah, kenapa disuntik di tangan? Kenapa tidak disuntik di pantat? Kenapa tidak disuntik di kaki atau di betis? Sebenarnya itu hanya masalah etika saja. Apakah kamu bersedia kalau doktermu bilang tunjukkan pantatmu saya suntik? Tapi kan ada Mister suntikan. Ada. Iya. Tapi kan tidak semuanya mau. Itu masalah etika juga, masalah preferensi juga. Bukan, tapi kenapa yang vaksin di pantat tuh kenapa nggak dipindah ke tangan aja? Nah, itu ada alasannya lagi, hubungannya dengan tebalnya lapis jaringan di pantat dan tangan ini seberapa tebal. Kalau kamu cuma perlu masukkan di bawah kulit dimanapun bisa. Tapi kalau kamu perlu yang intramuscular biasanya langsung di tangan. Kenapa di otot? Karena ada, kalau yang vaksin jenis intramuscular ini kalau dia administer menggunakan subcut injection, dia akan menyebabkan inflamasi. Supaya mencegah hal itu, padahal kita tetap mau vaksin itu tetap diaplik oleh tubuh sehingga menimbulkan reaksi imun, maka kita langsung saja ke intramuscular. Oke. Kenapa bisa inflamasi? Kok bisa inflamasi? Ada hubungannya dengan komponen vaksin. Jadi kalau inflamasi atau side effect tentang vaksin itu ada hubungannya dengan sama adjuvan sama preservatif yang digunakan. Nah, kebanyakan adjuvan dan preservatif itu tidak begitu friendly untuk lapisan yang langsung berada di bawah kulit. Oke. Nah, yang terakhir itu yang intranasal, mungkin kamu belum pernah dengar ada vaksin yang tidak disuntikkan tapi disemprotkan ke dalam hidung. Itu yang LAIV, itu Live Attenuated Influenza Vaccine. Kenapa bisa kok di itu? Vaksin untuk influenza. Jadi influenza itu kan menyerang sistem respirasi. Paling gampang ya sudah suntikan saja ke saluran pernafasan. Biar lebih cepat gitu. Yes. Kalau suntik tangan bisa kan, tapi Bisa. Cuma setelah studi lebih lanjut ternyata untuk yang jenis influenza itu yang lebih ampuh ada yang LAIV. Makanya ini tetap digunakan. Oke. Terus yang kalau vaksin yang pil misalnya? Itu vaksin tipe oral. Nah, untuk vaksin tipe oral itu jarang sekali ditemukan. Makanya contohnya cuma ya yang sering dipakai itu kan vaksin rotavirus yang untuk oral ini. Karena itu alasannya macam-macam. Jadi kalau kita itu makan vaksin, entah yang ditetes, entah yang bentuk pil, secara otomatis dia akan masuk ke dalam sistem pencernaan. Dan sistem pencernaan kita itu punya banyak sekali enzim dan pH-nya pun juga sangat rendah apalagi di lambung. Nah, vaksin itu terdiri dari antigen. Nah, kalau antigennya ini rusak, karena antigen ini adalah protein, sebelum dia bisa menginduksi yang namanya sebelum dia bisa men-trigger sistem imun ini untuk mengeluarkan respons, dia sudah rusak duluan. Jadi tidak ada efeknya. Aku juga pernah baca tentang efektivitas efektivitas vaksin. Ya. Apa itu Mister? Kenapa kok setiap negara beda-beda? Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang efektivitas itu yang jelas jenis vaksin itu macam-macam. Jadi produsennya itu macam-macam. Terus juga ya seperti yang saya sudah katakan tadi, itu jenisnya pun macam-macam walaupun untuk penyakit yang sama. Jadi misalnya untuk COVID-19 ini ada yang whole pathogen, ada yang menggunakan nucleic acid vaksin. Nah,
kedua ini pasti memiliki yang namanya efisiensi atau efikasi yang berbeda. Apalagi kalau yang memproduksi itu perusahaan yang berbeda. Nah, efektivitas dan efikasi itu sebenarnya dua hal yang berbeda yang tidak bisa disamakan. Kenapa? Sebelum kita ngomong tentang effectiveness dan efikasi, kita ngomong dulu tentang vaksin itu untuk testingnya bagaimana. Ya, untuk studi tentang vaksin, saat vaksin itu di roll out pada fase studi klinis, trial 1, 2, 3, itu ada metode RCT, ada metode observational studies. Untuk metode RCT ini, peneliti akan mengontrol dengan ketat kondisi saat vaksinasi itu terjadi. Jadi mulai dari kondisi pribadinya, pernah punya riwayat penyakit seperti apa, kondisi penyimpanan vaksin, itu semuanya dikontrol. Dan biasanya dilakukan dengan sistem double blind. Jadi researcher atau scientist itu tidak tahu siapa yang dapat vaksin atau siapa yang dapat placebo, dan penerima pun tidak tahu dia dapat placebo atau dia dapat vaksin, untuk mengurangi bias. Jadi kita tidak mau ada preferensi, oh saya mau ke vaksin ini, lebih ke arah vaksin. Nah, karena itu untuk RCT secara garis besar dia membandingkan frekuensi penyakit pada kelompok yang telah divaksinasi dan kelompok placebo atau kelompok yang tidak divaksinasi. Hasilnya adalah efficacy measurement. Jadi efikasi itu khusus untuk RCT. Untuk yang observational studies, observation secara umum saja. Observation berarti melihat ke kondisi yang ada sekarang. Jadi real conditionnya seperti apa. Tidak mungkin kalau vaksin itu didistribusikan, tempat penyimpanannya itu sama persis. Misalnya vaksin itu disimpan pada suhu minus 4 derajat Celcius. Tidak akan semua tempat itu punya kemampuan store pada suhu minus 4 derajat Celcius. Ada yang mungkin simpan di 0 derajat, ada yang minus 3, minus 2, dan itu sudah variabel. Oke. Nah, dan untuk observational studies kita tidak membatasi siapa yang boleh dapat vaksin. Jadi biasanya untuk jenis observational study ini kita akan mengalokasikan sekian banyak vaksin untuk rumah sakit A, sekian rumah sakit B, sekian rumah sakit C, dan seterusnya. Pihak rumah sakitlah yang menentukan siapa yang berhak dapat vaksin. Gimana nentuinnya? Nah, biasanya untuk menentukan ini tergantung dari rumah sakitnya, apakah dia mau ya yang daftar duluan siapa, ataukah dia mau saya butuh untuk kalangan usia sekian dan sekian. Okay. Jadi ada kriteria yang diset oleh peneliti lalu nanti diflorkan ke rumah sakitlah yang memilih. Peneliti tidak ikut campur untuk masalah itu. Karena itu kita ngomong ini kondisi real world, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi. Nah, kalau seperti itu, apa yang bisa kita bandingkan? Kita membandingkan penyakit itu berapa sering di antara grup yang telah tervaksinasi dan belum tervaksinasi. Dan untuk measurementnya kita sebutnya efisiensi. Okay. Untuk perhitungannya rumusnya sama. Kita bisa pakai VE itu vaccine efficacy atau efficiency. Rumusnya cuma satu, risk among unvaccinated group. Jadi yang belum tervaksinasi risknya berapa, persentase, menggunakan persentase, dikurangi yang risk dari grup yang telah tervaksinasi dibagi risk dari grup yang belum tervaksinasi. Nah, karena itu secara matematika kita bisa bilang vaksin efisiensi itu adalah proportionate reduction of disease, pengurangan jumlah kasus penyakit pada grup yang telah divaksinasi. Jadi kalau misalnya di Indonesia Sinovac punya efikasi sebanyak atau sebesar 65,3%, maka studi yang dipakai untuk mendapatkan angka itu adalah studi RCT, dan artinya itu adalah apa? 65 dari grup yang sudah divaksinasi itu kemungkinan untuk mendapatkan COVID-19 itu
menurun sebanyak 65,3%. Tapi bukan berarti yang sisanya 65,3% itu percuma vaksinnya, nggak kayak gitu. Enggak. Oke. Dan itu tergantung pada kesehatan Ya. tubuh orang-orang. Jadi untuk kasus studi ini itu sangat tergantung, walaupun vaksinnya sama, semua komponennya sama, sampai detailnya pun sama. Kalau diteskan di beda negara, orangnya pun berbeda, maka ya secara otomatis efikasinya pun akan berbeda. Oke. Karena itu kita tidak bisa secara garis besar, Pfizer 95% di Amerika. Kalau gitu masuk ke Indonesia dong, karena 95% itu sudah termasuk tinggi. Belum tentu kalau diteskan lagi di Indonesia melalui clinical trial phase 1, 2, 3 bisa mendapatkan angka 95%, bisa turun. Kan di berita ini banyak mutasi virus ini di India, dari Inggris, dari mana gitu. Masih ini nggak sih vaksin, masih mampu nggak sih vaksin mengatasi mutasi-mutasi yang baru ini? Oke, untuk vaksin mengatasi jenis-jenis mutasi yang baru, varian-varian virus yang baru, apakah masih bisa? Itu perlu studi lebih lanjut. Jadi mereka perlu mengambil sampel virus itu, lalu mengambil sampel antibodi yang sudah terbentuk dari penerima vaksin, lalu mereka akan pit it against each other, lalu akan melihat berapa banyak virus yang ternetralisasi. Mereka akan lihat dari situ. Berarti nggak perlu proses yang seperti tadi yang panjang itu, nggak perlu kan, Ustaz? Enggak. Jadi pertama mereka akan lihat dulu apakah efisiensi vaksin ini akan berkurang segitu drastisnya saat dihadapkan dengan varian baru ini. Jika iya, maka nanti produsen vaksin akan mulai mengadaptasi. Jadi dia akan mulai mengubah vaksin ini sedikit demi sedikit supaya mengakomodasi varian-varian baru ini juga. Tapi yang mutasi yang di Indonesia selama ini masih oke aja kan? Masih bisa diatasi? Selama ini tidak ada masalah untuk yang di Indonesia. Saya belum dengar kabar adanya varian baru yang lebih prevalen daripada virus-virus yang sudah ada di Indonesia. Ada nggak di bagian negara lain yang sudah nggak bisa pakai vaksin yang sekarang sudah mulai diproduksi? Tidak, selama ini tidak ada kasus, walaupun ada varian baru yang prevalence, vaksin itu tidak berfungsi sama sekali. Itu masih belum ada kasus seperti itu. Karena walaupun virus itu telah bermutasi, proteksi yang ada di dalam tubuh kita ini tidak akan dengan begitu gampangnya tidak bekerja lagi. Jadi walaupun kita terinfeksi dengan varian baru, masih ada spillover immunity, masih ada imunitas yang akan bekerja walaupun jumlahnya atau levelnya itu sudah di bawah yang kita inginkan. Oke. Kan untuk virus corona ini kita perlu disuntik 2 kali. Kenapa Mas? Kenapa nggak sekali aja? Beberapa suntik sekali. Oke, jadi untuk vaksin yang tipenya disuntik 2 kali itu biasanya untuk pertama kali mereka akan menyuntikkan dengan dosis yang lebih rendah, itu untuk untuk menstimulasi sistem imun itu hanya sekedar dikenalkan ini loh ada patogen baru. Nanti yang kedua, setelah sistem kita kenal ada patogen baru, ternyata ada infeksi lagi melalui vaksinasi kedua, maka sistem kita akan langsung bekerja untuk memproduksi besar-besaran respons terhadap antigen yang kita masukkan melalui vaksinasi kedua ini. Sekarang saya sudah bersama dengan seseorang yang sudah menerima vaksin untuk COVID-19. Mungkin Mr. Lizal bisa ceritakan dulu bagaimana rasanya divaksin, adakah efek samping dan lain-lain. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pemerintah melalui Satgas Penanggulangan COVID yang dipimpin oleh Prof. Wiku dan Letjen Doni Monardo telah gencar melakukan program vaksinasi
COVID-19. Nah, syukur kepada Tuhan, saya telah menerima vaksin COVID yang pertama pada tanggal 18 Maret 2021. Nah, ini ketika kita sudah menerima vaksin, nah saya mendapatkan sertifikat penerima vaksin. Dan juga ada kartu vaksinasi untuk yang pertama. Yang kedua, saya dijadwalkan tanggal 1 April, hari Kamis. Nah, bagaimana pengalaman saya? Ya, seperti yang kita ketahui, kalau dulu anak-anak itu yang divaksin ya. Nah, sekarang gantian. Gurunya yang divaksin, tenaga pendidik yang divaksin. Mengapa anak-anak belum divaksin? Nah, mungkin banyak anak sekolah yang rentang usianya itu belum mencapai 18. Rasanya biasa. Rasanya seperti ya digigit semut saat disuntik begitu. Itu yang pertama. Apakah ada efek samping? Nah, efek samping yang saya rasakan hampir tidak ada. Hanya mungkin ngantuk di malam hari. Pusing juga tidak. Batuk tidak. Flu tidak. Sakit tulang tidak. Panas tidak. Aman. Mari kita dukung program pemerintah vaksinasi COVID 2019 yang dilaksanakan di tahun 2021. Kita sebagai warga negara wajib mendukung program pemerintah. Salah satu tujuannya adalah agar sekolah atau pembelajaran secara offline dapat dilaksanakan lebih cepat. Demikian, terima kasih.